Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tim penilai sertifikasi dosen periode 2025. Perkenalkan, nama saya Saiful Imam, dosen tetap dari program studi Teknologi Industri Cetak Kemasan Politeknik Negeri Jakarta. Salah satu mata kuliah inti yang menjadi fokus pengajaran saya adalah mata kuliah cetak offset, di mana mata kuliah ini saya rancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis, kemampuan menyetel mesin, serta analisis mutu hasil cetak offset berbasis standar industri, khususnya International Standard Operation 12647-2. Dan mahasiswa dengan pembelajaran ini diharapkan mampu melaksanakan prinsip kerja cetak offset secara langsung, serta mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kualitas hasil cetak sesuai dengan standar yang diterapkan. Model pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas maupun di ruang praktikum menggunakan metode DID, yaitu metode delivery, yang kedua metode interaction, dan yang ketiga adalah metode assessment atau penilaian. Mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga praktik langsung di laboratorium. Mereka saya latih menyelesaikan masalah produksi pada unit feeder, pemintaan, hingga pembasahan, serta melakukan pengukuran kualitas cetak menggunakan alat ukur industri. Seluruh proses ini diarahkan untuk membentuk kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja. Apa yang saya ajarkan tidak terlepas dari kegiatan riset dan pengabdian yang saya jalankan. Beberapa di antaranya adalah pengembangan alat die cutting untuk UMKM, serta penerapan metode FMEA dan Six Sigma dalam meningkatkan mutu cetak. Materi dan pengalaman tersebut saya bawa ke ruang kelas agar mahasiswa belajar dari konteks nyata. Selain cetak offset 2, saya juga mengampu mata kuliah manajemen pengendalian mutu, pengetahuan teknologi cetak, dan kalkulasi produksi desain, di mana keempat mata kuliah ini saling melengkapi dalam membangun pemahaman menyeluruh tentang industri cetak kemasan. Saya percaya bahwa pengajaran terbaik adalah yang lahir dari pengalaman, diperkuat oleh penelitian, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Mari kita lihat bersama bagaimana proses pembelajaran ini saya terapkan langsung dalam praktik laboratorium sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan relevansi pendidikan vokasi di bidang industri grafika dan kemasan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Kelihatan sekali hari ini teman-teman semuanya ceria ya. Wearpacknya udah siap, nanti sudah siap praktek ya? Oke, nanti sebelum praktek pada hari ini saya akan memberikan satu topik materi terlebih dahulu sebagai pembekalan nanti kita di kelas ya. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan perkuliahan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan pastinya kita berharap apa yang nanti kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mengawali perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai? Baik, pagi hari ini topik kita akan membahas tentang satu materi mengenai konstruksi mesin cetak offset lembaran. Ya, topik ini adalah topik lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Kalau teman-teman kita lihat,
Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis mesin cetak offset, ya, kemudian konstruksi dasar mesin cetak offset lembaran, konstruksi mesin cetak warna ganda, kemudian konstruksi sistem perfecting, ukuran mesin cetak offset lembaran, di mana perkuliahan hari ini punya tujuan adalah mampu atau mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi mesin cetak offset lembaran. Kemudian yang kedua, kita juga punya materi yang sudah saya sampaikan di sini. Teman-teman nanti bisa upload, bukan upload ya. Teman-teman juga bisa akses di e-learning. Materi ini sudah ada dan sudah upload. Teman-teman bisa mengakses. Ya, silakan kita lanjutkan. Nah, dari teknologi cetak yang dikembangkan oleh Johannes Gutenberg, sekarang mesinnya sudah berubah menjadi sebuah mesin cetak yang boleh dikatakan sudah high technology. Jadi dari tahun ke tahun, ya, ratusan tahun yang lalu, abad 14, sekarang di tahun 2025, kita bisa lihat mesin cetak offset itu terbagi menjadi dua. Satu disebut dengan seat fit offset, yang kedua disebut dengan web. Nah, Mas, siapa di belakang Mas Fahri? Apa yang disebut dengan seat fit offset? Coba suara kenceng dong. Yang mesinnya Ya boleh dilihat. Apa seat fit offset? itu 4 warna ya, Pak? 4 warna. Apa seat maknanya? Kertas, Pak. Kertas, seat. Ya, offset mesinnya. Jadi mesin yang mencetak kertas. Lebih spesifik, seat itu adalah kertas yang dalam bentuk lembaran. Betul. Jadi seat fit offset adalah sebuah mesin cetak yang memiliki kertas yang dimasukkan di dalam proses cetaknya dalam bentuk lembaran. Ya, jadi harus dipahami. Nah, kebalikannya dengan seat fit offset ada web. Web offset. Apa web offset kalau dari gambar? Gulungan, ya. Web fit. Web itu gulungan, fit itu pemasukan, kemudian offset printing. Jadi web fit sebuah mesin cetak offset yang memiliki unit pemasukan kertasnya dilakukan secara gulungan atau roll sebelumnya. Maka ada seat fit offset, ada web fit offset printing. Apa perbedaannya? Ya, siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan antara seat dan web selain daripada kertas masuknya? Kalau kertas masuknya jelas. Kalau yang seat lembaran, kalau yang web gulungan. Apa perbedaannya? Ayo, ya, silakan Mas. Mungkin buat brosur, Pak. Buat brosur apa ya yang dicetak sebenarnya itu? Brosur penjualan marketing. Brosur penjualan, berarti perusahaan besar ya. Nah, bagus. Brosur, mungkin Pak untuk brosur yang paling banyak teman-teman temui di mall. Ayo. Brosur apa kira-kira? Di mall. Suka belanja nggak ke minimarket? Nah, biasanya nemu apa? Brosur kan? Iya. Ada lagi yang paling signifikan. Buat buku. Boleh. Itu. Betul, surat suara. Ya, surat suara itu semuanya hampir dicetak menggunakan web. Kenapa, Pak? Karena surat suara ini punya oplak lebih dari 1 miliar. Banyak nggak? 1 miliar? Banyak, 1 miliar SS. SS itu bukan sambal setan ya, bukan. SS itu adalah surat suara, teman-teman. Bayangin, satu orang itu mencoblos ya. Mencoblos berapa? Coba. DPD, DPR 2, DPR 1, DPR RI, Presiden. Jadi ada 5 surat suara. Kalau rakyat Indonesia ada 200 juta pemilih gitu ya. 200 juta, banyak ya namanya. Kali 5, 1 miliar surat suara. Makanya bukan tidak bisa menggunakan seat fit offset, tapi lebih ideal menggunakan web karena dari kapasitas sangat mumpuni atau sangat sesuai. Ya, silakan. Untuk
spesial color ditaruh di mana tuh Bang? Bagus. Pak, special color taruh di mana? Depan atau belakang? Kita punya mesin itu konstruksinya dari depan ke belakang. Dari depan disebut dengan feeder, kemudian masuk ke dalam unit cetak 1, unit cetak 2, unit cetak 3, unit cetak 4, unit cetak 5. Nanti kertas akan keluar di bagian delivery. Ya, delivery itu adalah unit pengeluaran. Bagaimana Pak warna khusus? Apakah kita taruh di depan atau di belakang? Secara substansi di depan atau di belakang tidak masalah. Secara substansi ya. Kenapa? Karena warna khusus itu bukan warna yang dihasilkan dari perpaduan warna siam, magenta, yellow, black. Jadi dia khusus. Tintanya diaduk lebih dulu dibandingkan yang separasi atau kita sebut dengan ya separation color. Black, cyan, magenta, yellow. Pak, boleh nggak saya taruh depan? Boleh. Pak, boleh nggak saya taruh belakang? Boleh. Kenapa? Spot itu bagian ya. Bagian yang diambil oleh warna khusus itu tidak diisi oleh warna tinta manapun. Baik cyan, magenta, yellow, black. Sehingga dia mau ditaruh di depan ataupun di belakang itu tidak masalah. Pak, di tengah boleh? Tidak lazim. Ya, jadi biasanya umumnya diletakkan di belakang, tapi sekali lagi secara substansi hasil dari proses cetak sebenarnya tidak masalah kita di depan atau di belakang. Setelah ini kita turun ke bawah. Bawah mana Pak? Bawah mana? Bengkel ya, bawah bengkel. Nah bengkel kemudian nanti teman-teman akan saya ajarkan bagaimana unit feeder di dalam mesin cetak ini. Nah sebelum Pak saya lupa, untuk kegiatan praktikum hari ini, saya pun sudah siapkan. Kita siapkan dulu modulnya. Nah, nanti teman-teman silakan isi job di lembar praktikumnya ya, job sheet. Kita akan gunakan job sheet 1 ini. Teman-teman nanti bagi per kelompok saja. Ini sudah berapa orang di sini? 25 ya? 3, 9, 11. Kemudian ada berapa orang? Total 25 ya? Nah, 25 nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, karena mesin kita terbatas, nanti 5 orang masuk ke dalam bengkel. Sebelum masuk ke bengkel, teman-teman isi nanti job sheet atau lembar kerja praktikumnya. Dan kita ingat ya, kita punya modul praktikum. Modul praktikum ini sebagai acuan teman-teman untuk melakukan kegiatan praktikum. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana, udah pada makan? Sudah istirahatnya ya? Sudah. Baik, saya mulai sesi kedua untuk praktikum pada siang hari ini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan praktikum pada hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan praktikum diberikan kelancaran dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Ya, berdoa mengawali kegiatan praktikum di kita. Sudah selesai? Baik, sudah tahu ya ini bengkel apa? Sudah. Bengkel atau workshop? Workshop ya. Ini adalah workshop proses atau workshop cetak offset. Di belakang kalian ada mesin cetak offset namanya GTO52. Tujuan kegiatan praktikum hari ini sesuai dengan yang tadi saya ajarkan materi tentang feeder. Jadi yang pertama teman-teman mengetahui bagian feeder unit atau unit feeder dengan benar. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian dapat mendetail sistem feeder dan delivery dengan baik. Dapat mengetahui cara kerja sistem feeder dan delivery. Kemudian yang keempat, dapat menganalisis dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses transportasi kertas. Saya akan membantu jalannya praktikum pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan optimal. Baik, kita mulai saja. Saya bagi ke dua kelompok. Kelompok pertama boleh bergeser 5 orang. Kelompok kedua 5 orang. Saya sudah siapkan bahan hari ini. Ini ada kertas. Ada yang tahu kertas apa? Cek dulu. Ini buat kelompok kalian. Ada yang tahu kelompok kertas apa ini? Ya. Oke, ini adalah kertas putih. Betul ya? Bukan. Kertas memang putih, tapi ini jenisnya adalah kertas disebut dengan
kertas BC, brief karton, ya, semacam kartu tik, tapi ini bukan kartu tik, ini lebih lebih kasar dibandingkan kartu tik. Warnanya putih, brief karton. Ya, tadinya kertasnya ukuran plano, sudah dipotong sesuai dengan ukuran mesin. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana penyetelannya. Setelah itu kalian akan mengoperasikan sendiri-sendiri. Oke? Oke. Nah, saya demonstrasikan terlebih dahulu. Kalian boleh melihat ya. Coba lihat di mesin kedua. Kamu boleh dari sana supaya kelihatan. Ini adalah switch on. Kita nyalakan. Nah, sudah ya. Nah, mesin ini dalam kondisi nyala atau kondisi hidup. Nah, teman-teman, nanti ini yang disebut dengan bagian feeder. Ya, bagian feeder. Sebentar, ini ada tools yang dahulu. Lebih dahulu. Ya, kertas yang kalian pegang ini kertas brief karton. Ini bagian feeder yang tadi saya sudah jelaskan. Sudah jelaskan di ruang kelas. Ini adalah bagian yang kita sebut dengan infeed, ya, infeed. Infeed itu adalah unit pemasukan, sementara di sini adalah table feeder. Jadi meja pemasukan. Meja pemasukannya masih manual, kita bisa engkol, dorong ke bawah, putar ke bawah maksud saya. Nah, ini adalah unit sucker bar yang tadi kita sudah lihat ya di tabel. Sucker bar ini adalah unit feedernya atau infeed table. Infeed table itu ada yang tadi kita sebut unleg. Coba Mbak Valeri tunjukin mana unleg. Ya, betul, itu nanti unleg ya. Ada dua dari OS. Ini yang kita sebut dengan operating side. Di situ drive side. Ya, ini unleg OS, yang ini DS. Kertas ini saya tugaskan untuk dua kelompok ini, tolong disetel dalam media unlegnya untuk bagian OS. Ya, jadi teman-teman bisa pahami ya. Nanti OS ya, menggunakan feedernya, sideline-nya menggunakan yang OS. Kemudian nanti kertasnya kalian ukur, berapa ukurannya nanti disesuaikan dengan sucker bar. Di sucker bar ini kamu bisa tutup, bisa buka. Fungsinya adalah sebagai lifting sucker. Dia akan naik dan menghisap. Saya perlihatkan nanti jalannya. Nah, mesin ini jalan, bisa lihat. Ya. Nah, ini yang bergerak disebut dengan feeder. Ya, disebut dengan feeder. Kita bisa lihat di sini. Nah, bisa lihat di sini. Mbak, boleh dari sini supaya lebih dekat dengan saya. Dua orang boleh dari sini supaya kelihatan. Ini feeder ya. Nah, feeder nanti kalau teman-teman lihat atau perhatikan ketika ditekan seperti ini, nah, dia akan menjepit bagian depannya. Nah, menjepitnya, Pak, apakah 2 cm? Tidak, dia akan menjepit sebatas berapa senti? Masih ingat kan? Berapa senti? Optimalnya berapa? 1 cm. 1 cm. Inilah kita kenapa harus ada white space. Ya, dia akan jalan, dia masuk ke depan. Setelah ke depan, nah, dia akan terlepas dan dia akan masuk ke dalam unit setup. Ya, seperti itu. Dia terus menerus. Nah, speed mesin ini adalah 8.000. Kalian gunakan nanti pada speed optimum saja di 5.000. Sudah bisa ya? Nah, nanti silahkan saya akan awasi penggunaannya. Tugasnya cuma berapa ya? Tidak cuma ya. Tugas kalian adalah memastikan bahwa kertas yang saya berikan, tadi kertasnya bukan ukuran ini ya. Coba Valeri, kita lihat. Nah, lebih kecil, yang ini lebih besar. Dan bisa lihat nanti diukur ya, pakai garis. Setelah itu saya akan melihat
kegiatan Anda untuk memasukkan kertas menggunakan mesin GTO dari masuk sampai ke delivery. Ya, tadi kita gunakan yang besar. Nah, sekarang kelompok kelompok ini saya berikan kertas yang lebih kecil. Ya, silakan disetel. Waktu Anda untuk melakukan praktikum berapa menit? 40 menit ya. Jadi 40 menit saja karena nanti kita akan rolling. Ganti dengan kelompok yang berikutnya. Ya, saya akan berada di belakang Anda untuk mengawasi kegiatan praktikumnya sambil menilai aktivitas. Bisa dipahami? Bisa. Sewaktunya dimulai 40 menit dari sekarang. Silakan kalian berproses, siapkan alatnya dan masukkan kertas. Ya. Silakan. Nah, ini kelompok ini gimana? Ada kendala? Tadi sudah diukur kertasnya? Sudah. Berapa ukurannya? Ayo. Katanya sudah. Berapa ukurannya? 42 kali 3? 36 ya, betul ya. 36 kali 42. Jadi nanti coba saya cek. Oke, untuk unlike-nya kita buka dulu. Sudah sesuai. Nah, ini stopper ini harus ditutup ya. Ini saker barnya. Kenapa saker barnya harus ditutup? Karena bagian kertasnya hanya tidak sampai 52. Mesin kita kan 52. Jadi ini harus diatur sesuai dengan positioning. Oke, kita tutup. Kenapa tadi nggak bisa jalan? Nah, ini coba kamu lihat. Nah, ini tombol incing kamu masih koneksi nyala. Kita matikan dulu tombol incingnya. Coba jalan lagi kan? Nah, lanjutkan di penyetelan berikutnya. Nanti penyetelan unless habis sudah ya. Nanti ini ada, ingat namanya apa? Ada yang tahu nggak? Supaya nggak double namanya apa? Dua apa gimana? Udah praktek harus tahu. Ini namanya double shift detector. Nanti kamu atur semuanya. Lanjut ya. Baik. Alhamdulillah kegiatan praktikum telah selesai dilaksanakan. Sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana pengalaman praktikum hari ini? Luar biasa. Ya, semangat ya. Lebih enak di kelas atau praktikum? Praktek. Baik, nanti sesuai dengan timeline kita ya. Minggu depan kita akan ke ruang praktikum lagi untuk pemantapan materi karena tadi baru pengenalan. Ya, minggu depan kita ada pemantapan untuk penyetelan feeder, tapi tidak 5 orang ya. Berapa orang? 2 orang. Jadi nanti akan kita rolling dari 5 menjadi 2. Nanti pada ujian kompetensi menjadi 1 orang. Ya, siap? Siap. Nah, hasil belajar hari ini nanti tolong dibuat atau dicatat di dalam modul praktikum. Modul praktikum ini saya tunggu masih ada waktu 1 jam pelajaran ya untuk menyelesaikan hasil pengalaman belajar di praktikum hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup. Kalau gitu kita selesaikan sampai di sini. Kita akan ganti dengan kelompok yang berikutnya ya. Masih ada 3 kelompok lagi. Sembari 3 kelompok praktikum, kalian menyelesaikan laporan kegiatan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan ya. Silakan panggil kelompok yang berikutnya. Video pembelajaran mata kuliah Cetak Offset 2 pada program studi Teknologi Industri Cetak Kemasan, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta.
Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses penilaian program sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.